Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Adam Bahrun. Di sini saya akan mempresentasikan rencana proposal saya, yaitu maksimalisasi faktor eksternal dalam mengurangi audit reflect studi empiris pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Ini sebagai tugas akhir dari metode penelitian. Baik, langsung saja saya akan bahas tentang rencana proposal saya. Baik, untuk latar belakangnya kita bisa melihat di sini, perusahaan publik. Perusahaan publik adalah perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangannya, ya, yang sudah sangat disusun atau sudah dirapikan secantik kemudian. Kemudian, kita bisa lihat di sini pada tanggal 18 Mei 2021, Bursa Efek Indonesia mengkonfirmasi adanya 70 perusahaan telah memberi laporan keuangan, dan pada 3 Juli 2021, Bursa Efek Indonesia mensuspensi 17 perusahaan yang terdaftar. Kemudian pada 2 Juli 2022, Bursa Efek Indonesia mensuspensi 8 perusahaan yang terdaftar. Kemudian, setelah melihat latar belakang ini, perusahaan-perusahaan yang telah disuspensi 8 perusahaan-perusahaan yang telah disuspensikan oleh Bursa Efek Indonesia menjadi hal yang menarik buat saya. Kenapa sih Bursa Efek mensuspensi perusahaan itu? Apakah karena laporan keuangannya yang terlambat atau bagaimana? Kemudian muncullah rumusan masalah. Yang pertama adalah yang pertama adalah apakah audit tentu berpengaruh terhadap audit reflect? Yang kedua adalah apakah reputasi KOP berpengaruh terhadap audit reflect? Yang ketiga, apakah opini audit berpengaruh terhadap audit reflect? Yang keempat adalah apakah komite audit berpengaruh terhadap audit reflect? Kemudian kita bisa melihat tujuan penelitian itu eee, untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini, bisa yang kedua adalah manfaat praktis. Kemudian tujuan teoritis ada 2, yang pertama signal teori. Signal teori adalah, eee, dan kedua adalah stepper teori. Kemudian penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 4, yaitu tentang Lestari 2015, Mariani Dahlan 2016, dan Dewi Fitri 2014, dan Tiono dan Jogi 2013. Di sini penelitian terdahulu hampir sama tentang apakah faktor-faktor yang berpengaruh pada audit reflect. Pada Lestari mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh seperti opini audit ataupun opini audit. Kemudian untuk Marilateral ini, dia mengatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap audit reflect. Kemudian untuk Dewi dan Yudita ini mengatakan bahwa reputasi reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit reflect. Sedangkan untuk Tiono dan Jogi 2013 mengatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap audit reflect. Kemudian di sini saya buat kerangka berpikir atau kerangka konseptual. Yang pertama, terhadap audit reflect. Yang kedua, reputasi KAP terhadap audit reflect. Yang ketiga, opini audit terhadap audit reflect. Yang keempat adalah komite audit reflect. Kemudian hipotesisnya di sini ada 4. H1 mengatakan audit yang berpengaruh negatif terhadap audit reflect. H2, reputasi KAP berpengaruh terhadap audit reflect. H3, opini audit berpengaruh terhadap audit reflect. H4, komite audit berpengaruh terhadap audit reflect. Kemudian untuk metode penelitian ini, jenis dan lokasi penelitiannya ini jenisnya kuantitatif, jenis pendekatan itu kausalitas, lokasi Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk populasi dan sampel adalah populasinya itu seluruh perusahaan manufaktur yang telah tercatat menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit pada Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2022. Kemudian sampelnya ini purpose sampling. Kemudian jenis dan sumber datanya ini jenis data sekunder dan sumber data laporan keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian metode pengembangan dan instrumen penelitian ini adalah pengamatan atau dokumentasi. Kemudian untuk
Metode analisis data ini saya menggunakan analisis data deskripsi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Kemudian definisi operasional. Audit tenure adalah, eee, aturan 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 kantor akuntan publik yang bekerja sama terhadap perusahaan itu, maksimal 15 tahun. Apakah dengan ada aturan mengatakan bahwa audit tenure ini merupakan kerjasama antara KAP dan perusahaan. Dan untuk reputasi KAP merupakan, eee, reputasi terhadap kantor akuntan publik yang tingkat kepercayaannya lebih tinggi. Kemudian untuk opini audit adalah seorang profesional audit yang mengutarakan opininya terhadap laporan keuangan pada perusahaan. Kemudian untuk komite audit adalah atasan-atasan perusahaan yang mempunyai wewenang terhadap perusahaan itu sendiri. Kemudian variabel dependen di audit triple leg adalah keterlambatan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Kemudian hasil penelitian pembahasan. Proses pemilihan sampel ini, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek pada 2021-2022 ini sebanyak 122, dan perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan ini jumlahnya 21, dan perusahaan manufaktur yang tidak konsisten mempublikasikan laporan keuangan yaitu 40, dan perusahaan manufaktur yang tidak memiliki kelengkapan data sebanyak 20, sehingga jumlah sampai awal itu 41, dan tahun pengamatan saya mengambil 2 tahun, sehingga jumlah sampai akhir itu 82. Jadi yang kita mungkin itu saja rancangan proposal saya. Sekian dan terima kasih.